Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma al-fatihah ila hadratin masyayikhina wa masyayikh al-silsilah qadiriyah wa naqsab al-niyah wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Baidin Al-Sabadi wa ila hadrati Syekh Kiai Haji Ramli Tamim Prajoso Jombang, Kiai Haji Muslih Abdurrahman Merangken, Kiai Haji Muhammad Bakir Kediri, Kiai Haji Maki Maksum Jombang, Kiai Haji Wahid Masyhuri, Kiai Haji Tubagus Muhammad Balak bin Abbas, wa ila hadrat Kiai Haji Ayahanda Haji Muhammad bin Haji Ibunda Haji Haram Nabi Haji Bakri wa ila Kandan Narul bin Haji Muhammad wa ila hadrat Kiai Haji Abdurrahman As-Sabiri wa ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wa syarru bi masyiatillah. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'fu alladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'min. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Ya farijal ham ya kashifal qam ya man li abdi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham ya kashifal qam ya man li abdi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham ya kashifal qam ya man li abdi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya tal'ula fi hadhihi al-ashiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Istajib doana ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat pembuka tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Abbas. Kita doakan semua yang hadir hari ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati Ustaz Marzuki, alhamdulillah berkenan hadir. Yang saya hormati Ustaz Zainuddin, alhamdulillah. Yang ketemu kondangan tadi ya, alhamdulillah menang. Iya menang, alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Isa Khalid, ya insyaallah berkah sehat walafiat. Ustaz Arif, alhamdulillah lagi ngerokok kantong aja kan. Habis gajian, iya. Kalau habis gajian biasanya nggak lupa sama kiainya gitu. Iya, yang saya hormati Ustaz Hanafi, alhamdulillah tadi bareng kondangan sama beliau nih. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Yang sama kita hormati Ustaz Ahmad Hidayat, alhamdulillah beliau berkenan hadir pada sore hari ini. Kita doakan senantiasa sehat, panjang umur, dan juga buat kita sekalian. Saya hormati Ustaz Muhri, masya Allah itu suaranya ya makin mantap aja gitu. Oh gitu ya. Ini biasanya Ustazah sebelum tidur selawatin dulu itu. Masya Allah, berkah-berkah kita doain sehat panjang umur. Kemudian yang saya hormati Pak Mahari, alhamdulillah sehat ya, panjang umur, insya Allah berkah walafiat, amin ya rabbal alamin. Ustaz Abbas, masya Allah suaranya mantap banget itu. Iya, kita baca tahlilnya akan main itu. Tahlilnya sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustaz Lukman, alhamdulillah kan main kejar-kejaran nama gerimis tadi ya. Kan main itu berapa banyak kebentur sama air gerimis itu, jadi hitungan dosa kita luntur gitu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Muhasim, alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah langkah kita menjadi langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kondangan ketemu tadi ya, alhamdulillah berkah. Kalau ketemu kondangan begitu kumpul ramai-ramai gitu ya, ma'amin muslimaini yatakiani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ayatafarraqa, dosanya gugur tuh ya insyaallah. Jadi selamat dunia akhirat, amin ya Allah. Pak Asmat tadi juga ketemu juga gitu, cuman nggak noleh kita ya karena nggak enak negara orang lagi makan tadi. Jam berapa tadi kita?
Jam berapa tadi kita kadang? Habis zuhur jam 1-an. Emang lagi lapar-laparnya. Cuma sebelum berangkat kondangan saya makan duluan tadi. Udah lapar duluan gitu. Makanya nggak nyoba yang diajak tadi makan bakso sama Nafi tadi, alhamdulillah. Iya, ngantrinya panjang bukan main tuh. Pak Ajis tuh masih ada kerjaan depan loh. Iya, di kerjaan nyangkul, kerjaan surga itu. Iya, insyaallah kita doain Pak Ajis sehat, ya panjang umur berkah, amin. Pak Dedi, terima kasih, alhamdulillah kita doakan juga panjang umur sehat berkah, amin. Kenapa? Pak Jamal kemana Pak? Pak Jamal, Jamal ini istrinya ada tadi. Istri Jamal ada. Kemana Jamal? Pusing. Apa yang dipikiri? Iya, istri selalu berdampingan gitu kan? Masya Allah. Ya kita doain, mudah-mudahan Jamal sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah, urusan-urusannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz ini mantunya Ustadz Abbas nih. Iya. Namanya Agung Laksono. Oh salah ya. Ustadz Agung, syukran, makasih. Ya istiqomah ya. Terus insyaallah mudah-mudahan berkah apa yang menjadi cita-cita kita, amin. Ustadz Salihin, insyaallah. Itu gimana itu anu Palembang itu? Palembang Herman Deru jadi lagi tuh. Iya. Saya waktu nikahin ponakan, kebetulan saya disuruh sambutan gitu. Nggak tahu samping saya itu Herman Deru, Gubernur Palembang, Gubernur apa Sumatera Selatan. Herman Deru. Makanya saya lihat kemarin, besar juga, hampir 60% ya, tinggi sekali tuh Herman Deru, insya Allah. Karena kalau dekat ulama, insya Allah mudah-mudahan berkah, amin. Ya, Pak Surya, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah berkah hidup. Apalagi yang dicari kalau duit banyak. Ya insya Allah jadi berkah hidup kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Set, masya Allah. Itu baju bansereng nggak dibawa, nggak dipakai tuh. Ya kita doain beliau ini sehat walafiat berkah ya. Kemudian ini siapa nih? Fadil. Fajar, bukan maghrib ya, Fajar ya. Serangan Fajar. Serangan Fajar, jangan-jangan kemarin ada serangan Fajar. Iya, serangan Fajar kemarin lagi rame-rame itu, masya Allah. Ya kita doain beliau sehat, panjang umur berkah. Kemudian Bapak Tani, ya sehat walafiat, alhamdulillah. Iya. Makanya gara-gara SS menang, udah mulai rajin lagi sekarang. Tuh, Pak Rudi. Abis-abisan kemarin, apa baik dah abisnya kemarin, dia menang udah langsung kemari aja udah bentar lah. Alhamdulillah jadi berkah, amin ya rabbal alamin. Kita doain panjang umur sehat walafiat berkah hidupnya. Kemudian orang tua kita Pak Haji Ican, kita doain juga panjang umur sehat berkah hidupnya ya buat kita dan masyarakat. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Ibu-ibu hadirat sekalian, ini yang hadir di sini insyaallah kita doain panjang umur sehat walafiat berkah. Pokoknya kalau mau lihat pahala yang banyak mah ibu-ibu tuh, pahalanya nggak berhenti-henti tuh, masya Allah. Ya, pahalanya setiap waktu itu kita luar biasa. Sekalipun nggak ke masjid juga nggak ke musola, dia punya mihrab sendiri. Karena apa? Kerjaannya di rumah banyak. Apa itu? Nyuci, ngepel, gitu ya. Dapur, sumur, kenceng amat jemput kasur itu dan lain. Iya. Iya emang begitu kerjaannya, kan ladang surga wanita itu ada di 3 tempat itu, betul ya? Betul. Makanya kalau ada perempuan ngelawan, bukan karena ngelawan sebetulnya, laki harus punya pengertian, benar? Iya, kita udah capek ngepel, masak, kasur capek dipakai juga. Masya Allah kan main itu luar biasa itu, makanya pahalanya nggak kehitung buat ibu-ibu gitu ya. Ladang surga ada jadi mana? 1 doang buat ibu, ya 1 tambah apa namanya taat sama Allah dan bakti sama suami, itu doang udah kuncinya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ngoyor kemana-mana, nggak usah ke mall, nggak usah kemana-mana. Gitu itu aja juga insya Allah mudah-mudahan surga menanti. Jadi satu ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabatnya, ini mengenai masalah perempuan. Jadi dia mendengar ada salah seorang sahabatnya istrinya meninggal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Mamin imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Itu luar biasa.
Kata Rasulullah dibilang pada sahabatnya, wahai para sahabatku, kalau ada bini istri meninggal dunia, laki ridho banget gitu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga nggak pakai hitung lagi. Mau pintu yang mana tuh? Semua pintu dari sekian banyak derajat surga yang Allah persiapkan sampai Jannatul Firdaus dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh buat perempuan, apalagi ditambah ngaji. Kan kuncinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kita nggak tahu la ilaha illallah karena sebab kita nggak pernah ngaji. Tapi kalau kita ngaji kita tahu, masya Allah. Jadi kuncinya kita pegang. Laki yang tadinya nggak masuk surga jadi masuk surga gara-gara istri bisa narik, Pak. Sekalipun tanggung jawab berat di akhirat itu adanya di mana? Di suami. Betul. Nanti ditanya paling berat, yang paling berat itu suami, sangat luar biasa. Tanggung jawab istri. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, sayangi istri, sayangi suami juga. Supaya kenapa? Supaya dua-duanya masuk surga. Apa juga kalau bareng-bareng mah enak. Di kasur juga sendirian kagak enak. Ntar udah habis berantem gitu. Ini model Pak Ajis nih. Dia ribut sama bininya, ribut gitu. Asal kira-kira jam 9 mau tutup pintu aja udah begitu. Masya Allah, berkah. Karena kenapa? Kata Rasulullah nih, Imam Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, beliau katakan begini, bahwa hubungan kita dengan istri itu bagaikan kita makan makanan pokok. Kalau sehari kita nggak makan, puyeng nggak kira-kira? Lapu yang nggak disediain, puyeng pala, bener. Justru karena sebab hati kita menjadi tenang, itu kata beliau apa? Itu salah satunya. Makanya kasih aja dong, Bu. Ini kiai ngomong apa kan? Insya Allah. Emang begitu. Bagaikan kita makan makanan pokok. Kalau kita nggak makan seharian, puyeng nggak kira-kira? Puyeng luar biasa. Kita nggak makan seharian, nggak makan 2 hari, nggak makan 3 kali, mau tepar kita. Sama begitu juga, karena memang Allah sediakan ladang buat kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu dalam ridho. Semua ini ladang pahala banyak yang luar biasa. Ya, jangan dikit-dikit kita puyeng, dikit-dikit puyeng. Makanya teman saya terus aja setiap kali puyeng datengin bininya mulu, anaknya 16 apa? Subhanallah. Ya Rabb. Saking puyeng nggak punya duit, bininya datengin. Puyeng nggak punya duit, numpuk 16 tuh anaknya. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Kita coba kuatkan kembali apa yang kita baca kemarin. Kalau nggak salah kemarin di share tuh ada kitabnya gitu ya. Saya bacakan. I'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan, laisa fil kitabi babun awsa' minhu, wa ana adhkuru insyaallah ta'ala fihi jumalan an mukhtasarati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Timyati, Satria, sini. Fadal. Masuk. Fadal. Ini dari mana? Habis kondangan apa nih? Kan habis nonton manten. Nonton manten. Iya, Bang. Bapak kan udah nonton manten. Iya benar. Masya Allah. Takut ketagihan nonton pengantin mah gitu. Fadal, silakan. Ya, gimana? Sehat Satria? Jadi halaman 62 ini membahas kita tentang tasbih sebetulnya, membaca tasbih, subhanallah. Jadi pembahasan tentang kitab ini, tentang bab ini sangat luas. Nggak ada lagi dalam kitab yang lain membahas masalah lebih luas daripada kitab ini. Dan saya akan sebutkan kata Imam Nawawi ini, wa ana adkhulu insyaallah ta'ala fihi jumalan an muhtasaratihi. Jadi saya akan coba explore bahasa kita anak muda sekarang itu terkait dengan bab ini. Faman wuffiqa lil amali bi kalimati bi kulliha fa hiya ni'matun wa fadlun min Allah ta'ala alaihi wa tuba lahu, wa man ajaza an jami'iha falyaqtasir min muhtasaratiha ala ma syaa walau kana dzikran wahidan. Siapa saja yang mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ini,
kata kitab ini, bikulliha fahiya ni'matun, maka dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wa fadlun minallah ta'ala alaihi wa tuba lahu, beruntung. Ini orang, jadi ada hadis mengatakan tuba liman tala umurhu wa hasuna amaluhu. Kata-kata tuba itulah beruntung, berbahagia orang yang kira-kira dipanjangkan umur tapi dia masih mau ngerjakan tasbih. Kalau dalam buku ini kaitannya dengan tasbih, beruntungnya luar biasa. Wa man ajaza an jami'iha falyaqtasir min mukhtasaratiha ala ma syaa. Siapa saja yang kira-kira waktunya sempit, badannya kurang enak gitu ya, nggak bisa ngerjain semuanya, falyaqtasir, kira-kira sedikit aja gitu, min mukhtasaratiha ala ma syaa, sesuai kemampuan dia, walau kana dzikran wahidan, sekalipun cuman satu zikir. Itu yang nanti yang kita sebutkan, yang kemarin kita sudah itu sebutkan lagi. Wal aslu fi hadzal bab min al-Qur'anil aziz qauluhu subhanahu wa ta'ala, dasarnya pembahasan masalah ini adalah dari Al-Qur'anul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dasar menurut pendapat Imam Nawawi di dalam kitab ini, dasarnya adalah yang pertama firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dan memujilah Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum waktu tulu'us syamsi, sebelum terbitnya matahari, sebelum fajar. Ini fajar. Kemudian wa qabla ghurubiha, dan sebelum waktu maghrib, bahasa kita begitu, atau pada saat maghrib. Makanya disunahkan orang yang zikir pada waktu subuh, antara subuh sampai dengan syuruk, kemudian maghrib sampai dengan isya, itu wa qabla ghurubiha, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang Allah persiapkan. Apa itu? Ganjarannya adalah seperti kahajatin wa umratin tamatin. Tuh, luar biasa, bagaikan dia mendapatkan haji dan umroh yang sangat sempurna. Itu dalam surat Toha ayat 13. Toha 13. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ini ada lagi firman Allah dalam surat Ghafir ayat 55. Allah firmankan wasabbih, maka bertasbihlah. Itu yang sering kita bicarakan. Iya. Yang belakangan di beberapa masjid kita berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu kita baca. Makanya mudawamahkan itu. Udah banyak banget. Jadi kalau kita hitung-hitung, sebetulnya pahala kita udah gak kehitung, bahasanya begitu. Yakinin itu Pak, banyak amat pahala kita yakin. Kalau kita nggak yakin, Tuhan juga nggak terima. Karena kita yakin, ya Allah, alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah minta ampun sama Allah dengan 100 istighfar, 200 tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, berarti udah 200 kita. Maka Rasulullah SAW ketika dia membaca kalimat taubatnya sehari tidak kurang daripada 100 istighfar, itu menjadi contoh buat kita. Jadi kalau pagi-pagi sebelum ngayang kemana-mana, kita sebelum ngayang terus biasakan itu. Atau di masjid kita di At-Taqwa udah kita pakai itu ya? Belum? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kita biasa. Iya, kita baca itu. Kemudian bil 'ashyi wal ibkar, ya pada saat sore menjelang malam, kemudian wal ibkar. Bukrah itu pagi, waktu saat pagi. Surat Ghafir ayat 55. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ini lagi-lagi Pak, kita kalau mau zikir dengan cara hening itu lebih nikmat sebetulnya. Enggak ada gangguan apa-apa, sekalipun gangguan mah tetap ada. Dengan kita menyebut dengan suara keras itu menguatkan hati kita sebetulnya. Yang qasat qulubuhum, keras tuh hati. Ketika hati keras, kita antem terus tuh dengan kalimat apa? Dengan zikir kita, dengan istighfar kita, makin lama habis sekeras apapun hati kita, ya dengan dunia, dengan dosa, dengan segala macam, kita timpa dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alulu, makanya kerasin. Maka orang-orang, sebagian daripada orang-orang yang ahli zikir itu, mereka kalau sudah zikir yang menjadi mudawamah itu maju la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang begitu. Artinya sampai asyik itu bahasa Arab gitu, asik masuk keenakan. Kita kalau joget asik apa? Joget asik gitu ya? Joget asik itu. Iya. Pak Ajis kalau udah joget udah asik bener, lihat tadi itu.
Kenapa? Iya begitu. Maksud saya ngeliatin, saya bingung kok kenapa mesti harus tangan yang begini yang joget, bukan badan yang joget. Kadang-kadang kita begitu baperan juga gitu, nggak enak kan, karena suasana gitu kan. Masa sih katanya Pak Salim mesti harus joget, gitu. Ketika musik mulain kakinya bugoy ya gitu, bugoy gitu. Enggak, karena memang itu apa namanya refleks, apa namanya jiwa kita tuh apa namanya? Getaran hati. Kalau udah mendengarkan sesuatu yang enak, bergoyang juga kita. Gitu ya. Apalagi kalau udah tadi itu kalau diiringin selawat kita diiringin dengan hadrahan, masya Allah. Hadrah itu menghadirkan langsung. Jadi kalau pakai hadrah kayak tadi, masya Allah. Kenapa kadang-kadang hati kita suka menangis gitu ya? Itu karena hati sudah terketuk tuh. Makanya setiap waktu kita gempur terus tuh hati dengan apa? Dengan zikrullah. Orang di Masjidil Haram kalau lagi sholat itu pakai nangis. Kenapa? Karena terus dihantam terus dengan firman Allah, dengan qaulullah. Kita baca setiap hari itu, makanya habis. Makanya ketika dia membacakan ayat apalagi bersentuhan dengan api neraka, dengan azab Allah, nangis tuh. Ya, Imam Sudais, Abdurrahman As-Sudais, ya, Imam Suraim, Ali Huzaifi dan seterusnya, itu kan membacakan Quran penuh dengan perasaan yang sangat luar biasa. Karena yang baca bukan hanya sekedar lidah, tapi yang dibaca dengan hati. Orang kalau dibaca dengan hati, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kemudian kita lanjutkan. Wadkur rabbaka fi nafsika, maka sebutlah nama Tuhanmu di dalam nafsimu, di dalam dirimu. Tadarruan, dengan rasa tadarru. Orang kalau tadarru khusyuk dengan rasa takut kepada Allah. Wa khifatan, ya. Orang kalau udah rasa takut kepada Allah tuh muncul, Pak, kemana-mana dia penuh dengan pertimbangan, gitu ya. Allah ridho enggak, gitu ya. Saya jalan Allah ridho enggak, saya makan Allah ridho enggak, gitu. Saya memandang Allah ridho enggak, itu akan seperti itu. Wadunal jahri, ini perintah Allah kepada orang-orang yang zikirnya justru tanpa perlu harus keras-keras. Wadunal jahr, tahu jahr ya? Minal qauli bil quduwi wal ansal. Itu dengan apa? Dia menyebutkan dengan kata-kata keluar dari lisannya, tapi nggak perlu harus keras-keras. Bil qauli, tapi kita kan begitu, Pak. Kalau lagi sedang zikir kita keenakan itu, kita mendengarkan hati kita nyebut Allah, 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 Allah. Kita dengar, kita berhenti aja. Artinya di sini tuh menyambut ada. Bahasanya begini, Pak. Kalau Bapak mau dengar ketika Bapak lagi kesel, dengarnya begini. Hati kita jangan di apa? Di hati kita. Kedengaran kita lagi kesel sama orang. Saya kamu segala macam itu ngomong di dalam hati. Kesalnya kita kedengaran ke kuping kita, ke kuping yang ada di nafsi bukan zahir. Maka ketahuan di situ. Nah, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berzikir, zikir dalam keadaan tenang. Itu dalam surat An-Nisa ayat 148. Qala ahlul lughah, kemudian ahli lughah itu kemudian berpendapat al-asal jamu asil, asil wa huwa ma bainal asri wal maghrib, yang kemarin saya pernah sebutkan, yang disebut dengan bil quduwi wal asal, jamak daripada asil. Apa asil? Itu waktu ma bainal asri wal maghrib, waktu antara asar dengan maghrib, itu asil. Nah, kayak begini nih. Wa qala ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la tatrudil ladzina yad'una, jangan sekali-kali kamu mengusir orang yang menyerukan kamu kepada Tuhanmu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, yang mereka berkehendak untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya kalau orang azan kadang-kadang suka nggak enak di kuping. Pernah nggak enak di kuping? Pernah ya? Jangan sekali-kali di hati kayak begitu. Gitu ya, yang azan udah 70 tahun, iya, yang tadinya kita pengen buru-buru mau ke masjid jadi lemas gitu, padahal suaranya masih harus bagus kayak Ustaz Muhri gitu. Shalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Ada juga ada yang ngomelin, kata jangan, nggak boleh. Ya ada yang begitu juga. Ya biarin dah gitu ya, bagian masing-masing gitu ya.
Padahal kedengaran saya kalau kemana-mana tuh saya kalau diundang ke daerah itu dari Sumatera sampai dengan Kalimantan, Sulawesi itu selalu ada suara itu tuh. Pagi-pagi menjelang subuh, salatu wassalamualaikum, berarti ada masjid di sini. Gitu. Itu ada. Saya ke Palembang ada di Masjid Agung setel itu kalau subuh tuh. Masjid Agung karena saya suka mampir di nginepnya di hotel dekat situ. Itu kalau pagi di anu. Ya Rasulullah. Itu. Kemudian berikutnya dikuatkan lagi dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratan wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi yawman tataqallabu fihi. Itu ada yang hafal enggak? Ya, qulubu wal absar. Betul. Jadi ini kata Allah berfirman, maka bertasbihlah. Sekalipun tasbih tidak disebutkan di awal kalimat ini. Fi buyutin, maka bertasbihlah di rumah-rumahnya Allah. Adinallah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat dan menyebut namanya. Kemudian bil ghudwi wal asal. Bil ghudwi wal asal. Ya Pak Jaksa, terima kasih. Salah Pak Hakim. Ya Pak Hakim. Kemudian rijalun la tulhihim. Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan oleh apa? Tijaratun, oleh perdagangan, wala bai'un, dan jual beli, an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah surat An-Nur ayat 36. Wa qala ta'ala inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil asyi. Termasuk siapa itu? Wa inni, kata Allah, inna sakharna, aku tundukkan apa itu? Jibal apa? Gunung itu ma'ahu gitu, bersama dengan orang-orang yang zikir. Yusabbihna bil asyi wal ibkar, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bil asyi wal isyraq, ya pada waktu malam, sore malam, bil asyi wal isyraq, dan pada waktu isyraq sampai isyraq. Kemudian kita lanjutkan, warwaina fi sahihil Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa hadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemarin saya sudah jelaskan juga terkait dengan sayyidul istighfar ini. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, udah kita biasain. Biasanya kalau salat maghrib, subuh ya kita biasakan juga. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Idza qala dzalika hina yumshi famata min lailatihi dakhala al-jannah. Enak banget ini. Orang yang membaca sayyidul istighfar, kemudian ketika dia berdoa itu dzalika hina yumshi, pada waktu sore hari, famata min lailatihi, maka ketika Allah cabut ruhnya pada malam harinya, dakhalal jannah, masuk surga. Karena memang di situ ada kalimat la ilaha illa anta. Enak banget itu. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk daripada ahlil jannah. Wa idza qala dzalika hina yusbihu famata min yaumihi, barang siapa dia berdoa pada waktu subuh, famata min yaumihi, kemudian dia diwafatkan oleh Allah pada hari itu. Itu makna abu aqarru wa a'tarifu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini keuntungan orang yang membaca sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sekali lagi, mudah-mudahan aja ini menjadi kekuatan tersendiri buat kita sekalian. Oh itu, iya bisa juga kita tambah lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dimudah-mudahan Pak nanti setelah habis sholat kita baca itu, insyaallah mudah-mudahan dijabah apa yang jadi permintaan kita. Waraina fi sahih Muslim, tadi Imam Bukhari sekarang Muslim. Waraina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Wa fi riwayatin Abi Daud subhanallahil azim wa bihamdihi. Ini ada lagi Pak, kalau tadi Imam Bukhari kalau tadi di dalam Sahih Bukhari ketemunya, sekarang di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari siapa? Dari Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu, barang siapa yang kemudian dia berdoa pada waktu pagi, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, pada sore hari juga, subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, dia baca. Makanya tadi saya katakan dibiasakan pada saat subuh kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu kita baca. Maka ini ketemu tuh subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, 100 kali. Istighfarnya karena Rasulullah tidak kurang setiap hari membaca 100 kali, ditambah dengan tasbihnya sebanyak 100 kali, dengan tahmidnya subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, lam yati ahadun, tidak akan datang di yaumil qiyamati bi afdala mimma ja'a, enggak datang seorang lebih mulia katanya dari apa yang telah dia bawanya, dari apa yang telah dibacanya, illa ahadun qala, kecuali seseorang yang berkata apa, yang berdoa apa, mitla ma qala, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baca tadi itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim. Ayo kita kencang-kencangan dikit ya, kita baca bareng-bareng subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi Allah wa bihamdihi subhanallah 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 wa bihamdihi mi'ata marratin, maka dia tidak akan datang nanti di yaumil qiyamah orang, ya siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, ya lebih mulia dari apa yang ketika dia baca ini selama di dunia. Maka datang di hadapan Allah yaumul qiyamah itu ya orang yang mulia, orang yang apa, pada saat di dunia nggak lepas daripada baca seperti yang saya sarankan di atas tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, atau dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa subhanallah wa bihamdihi. Insyaallah mudah-mudahan ya, apa yang kita baca ini, kalau begini Pak, artinya ini sudah dapat jaminan. Kalau orang diseringkan baca seperti ini, maka karena sudah ada matan hadisnya dan ini diriwayatkan secara sahih dari Abu Hurairah, maka ketika kita baca yakinkan bahwa apa yang kita sudah lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya waraina fi sunani Abi Daud, kita lanjutkan waraina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairiha bil asanidi sahihati an Abdullah bin Khubayb bitamil kha Khubayb
bukan Habib tapi Khubayb bitamil kha al-mu'jamah radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailatin matiratin wa dhulmatin shadidatin natlubu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li yusalli lana fa adraknahu fa qala kul falam aqul syai'an thumma qala kul falam aqul syai'an thumma qala kul faqultu ya Rasulullah ma aqul qala kul huwallahu ahad wal muawwidhataini hina tumshi wa hina tusbih thalatha marratin takfika min kulli syai'in qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Jadi dalam riwayat ini Bapak dan Ibu sekalian, di dalam adanya kalau tadi yang pertama saya sebutkan ada di dalam Sahih Bukhari, kemudian berikutnya Sahih Muslim, berikutnya adalah di dalam apa? Sunan Abi Dawud dan Tirmizi, Nasai dan lainnya juga dengan sanad asanid, itu maksudnya sanad jamak sanad ya. Asanid sahihah dengan sanad-sanad yang sahih. Dari mana? An Abdullah bin Khubayb yang bersumber dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Khubayb bitamil kha al-mu'jamah radhiyallahu anhu qala. Jadi Abdullah bin Khubayb ini keluar kharajna fi lailatin matiratin. Kita keluar udah malam-malam, hujannya gede bener, hujannya kayak yang duluan tuh. Pada mental hujannya luar biasa sekarang. Wadul matin ya dulu mah nggak ada listrik. Ada listrik nggak kira-kira dulu? Belum ada ya? Belum ada. Yang ada pakai apa tuh? Patromak mah tahun 60-an, 70 obor atau apa lagi loh? Bontrong, lampu semprong, tahu nggak Bu? Lampu semprong mah dulu lampu teplok kita. Jadi ceritanya Abdullah bin Khubayb ini keluar pada malam hari, hujannya luar biasa, gelapnya juga, zulmatin syadidatin, natlubun, kita pengen ketemu Nabi. Untuk apa? Ngimamin kami, kata Khubayb tadi. Kemudian fa'adraknahu, kemudian ketemu di tengah jalan, ketemu karena memang niatnya mau ketemu dengan Rasulullah, akhirnya ketemu. Fa'adraknahu faqala kul falam aqul syai'an. Saya nggak nyebutin satupun. Emang apaan ya semua ngomongin Nabi Muhammad bilang kul ngomong apa kira-kira ya Rasul, kan gitu ya. Tsumma qala kul, yang kedua bilang, yang kedua kali Rasulullah bersabda kul, katakan. Falam aqul syai'an, aku nggak ngomong apa-apa juga. Tsumma qala kul, yang ketiga kalinya kata Rasulullah kul, katakan juga. Maka akhirnya dia ngomong faqultu ya Rasulullah ma'akul. Dia jawab juga Khubayb tadi itu, ya Rasul, apa yang mesti saya ngomongin gitu ya, apa yang saya mesti baca, apa yang mesti harus saya berdoa, pakai apa. Qala, kemudian Rasulullah bersabda kul, baca. Qala kul, bacalah kul huwallahu ahad wal muawwidataini hina tumshi, pada waktu sore hari, wa hina tusbi, pada waktu subuh, talatha marratin, 3 kali, takfika min kulli syai'in, maka akan Allah penuhkan segala urusan kita. Tuh nikmat nggak? Ilmunya udah ada Pak, pakai ini benar. Coba kul huwallahu ahad wal muawwidatan apa? Ya, kita baca itu falak an-nas. Jadi kul huwallahu ahad dilanjutkan dengan falak an-nas. Waktu kapan? Waktu saat sore kayak begini nih, diiseng-iseng tiap hari mudawamahkan aja. Ya, habis sholat asar kayak gitu kita baca begitu. Ya, maka apa kata Rasulullah? Takfika min kulli syai'in, maka Allah akan penuhi gitu, apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Qala Tirmizi, maka Imam Tirmizi mengatakan ini ada derajat hadis ini adalah hasan sahih. Hasan sahih. Jam berapa udah? Jam 6. Maghrib cepet banget sekarang ya? Sekarang jam 6. Jam 6? Oh, jam 6. Setengah 6. Satu lagi kita habis ini 6:03. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairiha bil asanid sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bersabda, kalau setiap pagi Rasulullah itu selalu berdoa. Apa yang dibaca? Allahumma bika asbahna. Ya Allah, ya bika asbahna wa bika asbahna. Aku senantiasa bersama denganmu ya Allah, asbahna wa bika asbahna. Dan juga
bersama denganmu ya Allah. Wa bika nahya, dengan karena engkau juga lah aku hidup ya Allah. Wa bika namut, dan karena engkau juga kami meninggal ya Allah, kami wafat. Wa ilaikan nusyur, dan pada waktunya kami akan kembali kepadamu ya Allah. Wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa, pada waktu sore begitu juga. Qala Allahumma bika amsaida, ya Allah kalau udah waktu sore Rasulullah berdoa juga, Allahumma bika amsana, ya Allah karena engkau juga kami berada waktu di sore. Wa bika nahya, karena engkau juga ya Allah aku bisa hidup pada sore ini. Wa bika namutu, dan kami juga diwafatkan karena engkau ya Allah. Wa ilaikan nusyur, dan kami juga pada suatu ketika akan kembali kepadamu ya Allah. Qala Tirmizi hadisu hasan, dan derajat hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali doa-doa dan tasbih-tasbih yang kita diarahkan untuk bisa membacanya setiap waktu, seperti tadi saya sebutkan. Jadi kalau waktu subuh udah simpelnya aja dah, begitu bahasanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali gitu. Insya Allah mudah-mudahan dia tidak akan datang seorang dengan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut membaca tasbih yang tadi itu. Itu aja kumpul tuh waktu subuh. Insya Allah mudah-mudahan apa yang jadi niatan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 5 menit, silakan ada yang mau nanya. Mangga, atau silakan dicicipi Pak. Monggo, ada yang mau nanya? Silakan. Bang Dori bagaimana? Bang Dori, Bang Dori ya benar. Dioperasi dia. Ya Allah. Kemarin minggu kemarin udah dioperasi. Udah kita Udah pulang sih, saya udah sana sih udah. Minggu kemarin kita udah bacain Fatihah ya. Sekarang kita bacain lagi. Termasuk sejamaah kita doain biar sehat. Pokoknya kita doain terus keluarga besar Al-Hafiz selalu sehat, panjang umur, berkah, rezekinya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita tujukan pertama kepada Ustaz Jamal, kemudian kepada yang kedua keluarga kita Pak Dore. Insya Allah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan keikhlasan kita baca surat Al-Fatihah, menjadi asbab Allah kabulkan niat kita. Bihatihi niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Iya, silakan. Ustaz Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau berdoa diawali dengan Allahumma atau ya Rabbana. Kalau Sayyidul Istighfar itu Allahumma bisa doa apa istighfar? Lagi, ada lagi? Gitu ya. Minum dulu ya. Habis yang lain pada minum, saya enggak. Enggak, ikut minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dari kita baca tasbih 100 kali kan kebanyakan sebelum komat ya. Kalau kita terlambat berarti bisa dilakukan setelah dulu. Iya. Jadi perintah sebentar sebelum kau Ustaz Dayat ini loh. Jadi yang dimaksud daripada hadis yang disampaikan tadi, yang penting pada waktu subuh. Enggak diarahkan kemudian kalau bisa sebelum subuh. Biasanya orang kalau sebelum subuh mengantarkan supaya sampai ke sholat subuh. Baca tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Orang kalau terlambat dia sholat subuh, setelah itu dibaca, silakan dibaca. Oh iya, silakan aja enggak apa-apa. Sambil jalan boleh juga. Iya. Cuma iya sambil jalan juga mau masuk subuh maksud gitu ya. Subhanallah wa bihamdihi. Enggak apa-apa, silakan. Jadi di sini enggak dipakai had, enggak dipakai batas. Jadi waktunya mesti kapan, tapi yang jelas waktu bukrotan masih. Jadi waktu pagi dan waktu sore. Gitu, Ustaz. Iya. Boleh ya sebelum isrok. Kalau udah isrok kan udah subuh udah lewat namanya. Gitu ya. Isrok kira-kira jam 6:10 dah. Kira-kira begitu tuh waktu isrok. Nah itu lakukan. Tapi kalau udah jam 7 mah jangan lagi dibaca itu mah. Bukan waktu subuh namanya ya. Waktu duha namanya kalau begitu. Nah tadi Ustaz Ahmad menanyakan Nabi Yunus alaihi salam
itu masuk di dalam kategori sayyidul istighfar juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kata-katanya memang tidak langsung tertuju kepada astagfirullahalazim, enggak begitu. Tapi ada kandungan makna di situ bahwa dia termasuk orang-orang yang zalim dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyebutnya yang tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus enggak kemudian ya Allah keluarkan saya daripada perut ikan non, enggak. Dia punya salah, dia ngaku dia punya salah, maka salahnya dia lakukan dengan dia istighfar dengan sayyidul istighfar. Dibaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus dibaca selama 40 malam terus. Panas tuh perut ya. 40. Ikan perutnya panas ya? Ikan perutnya panas gitu, mau lahirin yang keluar Nabi Yunus. Iya panas kan perutnya. Orang kalau mau lahirin jangan-jangan panas perutnya, Bu. Ada benar nggak? Ya, kita nggak tahu tuh, bro. Udah katanya la yahya wa la yamut, begitu ya. Hidup nggak mati nggak begitu ya. Ya bukan, kita doain panjang umur sehat gitu ya. Jadi orang kalau lagi sedang hamil tuh apalagi udah 9 bulan ya masya Allah tuh rasanya bagaimana kalau mau lahiran tuh ya. Enak kali ya? Oh, ada yang nanyain enak apa kali ya? Ya ibu-ibu udah ketahuan. Enggak sih. Iya, jadi begitu Pak. Kondisinya seperti itu. Jadi Ustaz Ahmad gitu ya. Terkait dengan istighfar itu permohonan kita apa sih? Istighfar itu ya Allah ampunilah saya ya Allah gitu. Istighfar tuh minta ya Allah ampunilah saya. Tapi biasanya para aulia, para anbiya, para sahabat itu ketika dia meminta enggak menggunakan kata-kata istighfar. Kecuali Nabi Muhammad tadi istighfarnya memang dilakukan gitu, ya Allah aku minta ampun. Nabi-nabi yang terdahulu menggunakan kalimat seperti tadi, la ilaha illa anta subhanaka. Sayyidul istighfarnya Nabi Adam apa? Masih ingat? Rabbana zalamna ya. Kadang ada keterkaitan dengan kata zulmun. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kata-kata takfir, kata-kata gufran ada muncul di situ. Ada muncul juga kata zulmun, kata gufran. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya gitu ya Pak Ustaz Ahmad ya. Jadi kata-kata terkait dengan tasbihnya tadi sebetulnya mengantarkan sampai kepada kalimat istighfar yang sering subuh kita baca gitu. Jadi kalimat Allahumma ya karena ada kata-kata zulmun, kemudian ada kata-kata gufran di situ. Itu ada juga saya pernah saya mungkin berapa puluh tahun yang lalu sudah punya saya dengar dari ulama. Berarti Allahumma antas salam itu bukan doa, kata pujian. Allahumma antas salam itu bukan doa, pujian. Ini nggak ada apa namanya. Itu bukan doa, pujian. Tapi orang kata gampang ada. Iya. Makanya kalau kata diulang kali Allahumma ansorofi waktu imam maksud berangkat doa, jangan diaminin katanya. Ini bukannya doa katanya, kibal. Gitu. Ada juga iya. berpendapat gitu. Jadi Aku mau jalan dulu. ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya. Permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau Maha memberikan sejahtera. Ya Allah antas salam dan keselamatan. Wa minkas salam. Dari Engkau ya Allah kesejahteraan, keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan pada akhirnya kembali lagi tuh urusan salam tadi ke siapa? Ke Allah. Ya, artinya itu permohonan. Sebetulnya mana permohonan? Kalau orang bilang kemudian jangan kan biasanya kan begini. Orang kalau habis sholat Allahumma ajirni minan nar, yang kemana itu jangan lupa tuh. Ya, jangan lupa. Berapa kali? 7 kali. 7 kali subuh dan maghrib. Baca itu. Jangan lupa itu, dibiasakan. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 10 kali. Ingat tuh waktu subuh dan maghrib baca. Setelah itu kita baca apa? Allahumma antas salam, sambil mengangkat tangan kita. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita minta lagi kepada Allah, fahayyina ya rabbana bisalam. Ya Allah,
hidupkanlah kami dengan apa? Dengan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan. Itu kita minta. Makanya kenapa sih Rasulullah menyampaikan ufsus salam? Sampaikan tuh doa kepada orang yang ada di kita dengan apa? Dengan kesejahteraan, kebahagiaan. Allahumma assalamu alayka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita sampaikan gitu. Supaya kenapa? Supaya betul-betul apa yang dia rasakan kebahagiaan, orang juga merasakan kebahagiaan, kenikmatan seperti dilontarkan itu. Makanya Rasul sering kali menyampaikan ufsus salam, ufsus salam, ufsus salam. Ketemu dengan jalan assalamualaikum. Kadang-kadang kita ketemunya asal ketemu berjeblukan gitu ngomongnya di mana assalamualaikum ini dengan begitu ya. Waalaikumsalam kan iya kita jawab lam iya entekum ya insyaallah sempurnanya dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nggak apa-apa pendek gitu. Atau kalau mau panjang lagi nggak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan. No, mau panjang. Jadi kalau ngasih ke kita sedikit, kita ngasih orang banyakkan dikit gitu ya. Kita nyebutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang dalam mau ceramah di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan. No, tambah dikit. Jangan pelit-pelit sama orang gitu ya. Ya, kita jawab gitu. Makanya tadi kata-kata tadi itu bukan doa. Selama kita memahami konteks itu, harapan kita kepada Allah itu bagian dari doa. Gitu. Makanya kita ngangkat tangan. Allahumma antas salam. Angkat nggak tangan kita? Kita angkat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana. Itu harapan kita. Kalau orang lain dibilang nggak usah pakai angkat tangan, nggak usah pakai segala macam, ya nggak apa-apa, silakan aja. Orang diam aja juga masuk begitu masih diterima oleh Allah. Karena justru memahami konteks doa itu kan kita yang paham, betul ya? Kita yang ngerti. Di samping kita ada orang Padang. Orang Padang Pak Jastik mana? Nggak perkelihatan lagi nih. Ini tetangganya siapa nih? Hah? Kurang sehat badan. Oh kurang sehat badan. Udah hampir 3 minggu apa? Mau operasi Ya Allah kita bacain Fatihah deh. Kita bacain Fatihah ya. Mohon keikhlasan semua. Penyakit di keluarga besar Al-Hafi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Pak Jasi pas kebetulan keingetan. Bihadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina Allahumma ashfi mardahu Allahumma ashfi mardahu shifaan la yughadiru saqaman wala alaman birahmatika ya rahman rahim. Ya pentingnya kita begitu kalau kumpul bareng-bareng doain Pak, doain. Enggak pakai bayar doain. Katanya dakwatul qaibi mustajabatun. Doanya orang yang diketahui itu lebih cepat sampainya. Gitu. Makanya doain aja. Saudara kita lagi susah banget kadang-kadang bacain Fatihah sebanyak-banyak. Bisa gol itu. Iya. Ada lagi? Git ya, Pak Deddy, silakan. Berarti bisa nggak termasuk keluarga? Kita kan memanjatkan tuh. Itu bisa terwakili nggak? Di belakang kita keluarga kita, istri anak gitu. Karena kan mewakili kami. Iya. Di situ ada domir nun lil jam'i menandakan bahwa semuanya kena. Jadi sekalipun kita nyebutin di awal itu Allahumma anta itu rajul ilallah. Salam itu masdar. Jadi ya Allah keselamatan, kebahagiaan itu maksudnya gitu kata benda. Ya Allah milikmu ya Allah. Fahayyina ada domir muttasilun itu mustatirnya kepada kita semua gitu ya. Allahumma assalamualaikum ya Allah. Fahayyina ya Allah gitu ya. Jadi bukan sendiri, jadi semua keluarga bagian. Kalau kan istri kan biasa di rumah, itu terwakili dengan doa kita tadi. Iya, yang enak doanya bareng-bareng. Kita kan di masjid itu Oh iya, biasanya kalau gitu kan suka kena dengan kita rame-rame. Doain lagi khusus ya kalau buat keluarga. Udah lagi, Ibu mau nanya, cabai berapa duit sekarang? Udah turun. Telur juga diturun sekarang ya? Kalau nggak salah kemarin udah 25 apa? Saya suka nemenin istri kadang-kadang. Oh nanya ya? Saya kadang-kadang kalau di satu di 10 terakhir kadang-kadang orang yang bawa
itu doa Nabi Adam. Nah, ya Allah. Kalau kan orang kalau doa itu kan gugur gitu, kok dinyanyiin kayak gitu gitu. Iya kan. Orang kita kadang-kadang begitu keteradahan, tapi nikmat kadang-kadang. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saking enaknya laguin Pak. Emang kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang begitu juga. Ya bagusnya mah doa, yang namanya doa. Ya udah jangan emang begitu, emang gimana? Doa di masyarakat kadang-kadang kita suka, udah jangan pakai begitu. Kearifan lokal ya. Iya, kearifan lokal. Itu lokal udah arif banget itu. Dilarang. Kalau kita baca riwayatnya kan 80 tahun baca itu baru di ini, baru di kampung Nabi Adam kan. Dia dengan usul, pasti kita nyanyiin. Iya kan biasa. Kalau di masjid saya dulu yang biasa itu kayak itu ada orang-orang kan dulu kan di sini banyak orang yang kuli nyangkul tuh orang Jawa. Biasanya menjelang maghrib besok baca begitu. Iya. Bana ya Rabbana. Jadi kayak di syair-syairin Jawa gitu. Iya. Dia memang nggak apa-apa sih, kita nggak larang sih. Iya. Akhirnya buat kita pada ngikutin, udah bisa jadinya. Itu kemarin saya ke arah Bojong, Bogor gitu ya. Itu Sundanya telak banget itu. Iya, telak apa bahasanya? Ya pakai bahasa Sunda saya kurang paham juga itu. Iya bahasanya bahasa iringan, kalau orang nyebutnya kan kalau yang begitu disebut dengan selawatan ya. Selawatan kayak begitu kayak Sunda begitu. Tapi buat Allah mah siapa aja juga pasti kalau memang dia paham, Allah pasti ngerti. Pasti akan dijawab oleh Allah, gitu ya. Selama dia ikhlas melakukan, sekalipun dengan pakai lagu-lagu lagam-lagam begitu. Lagam-lagam. Cuman yang saya belum ketemu dengan lagam dangdut ini. Lagu pop aja gitu ya. Sudah mulai kemarin tuh si Ahmad Dhani tuh ngerok ya, Fatihah. Alhamdulillah ya. Ada kalau nggak salah itu dia lagi konser di mana, lagunya lagu Al-Fatihah. Itu Masya Allah. Dulu juga saya ingat pada tahun 70-an ketika Omo Irama mengeluarkan lagunya La ilaha illallah, semua majelis ulama semajuk Buya Hamka itu melarang waktu itu karena nggak sesuai dengan normanya, betul ya. Sekarang mah biasa aja ya. Kenapa? Oh yang galak agak tahu. Yang galaknya udah nggak ada, jadi jalan aja dah gitu ya. Lagu Oma kan gitu. Lagu apa tuh namanya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini lagunya Setaria nih. Itu sempat ramai dan dilarang. Nada dan dakwah di memang. Nada dan dakwah sempat juga itu karena syutingnya juga di Alhamidiyah tuh. Iya, nada dan dakwah kalau nggak salah. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, cukup ya udah jam 6:10. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. وأفوانا يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.